Alhamdulillah, glorifikasi yang di luar konteks yang dilakukan oleh klan Ba'alwi dari beberapa kesempatan panggung konser sholawat telah dipahami masyarakat. Misalnya glorifikasi mengunggul-unggulkan sosok Habib Rizik yang di situ disebutkan oleh Habib Syekh sebagai gurunya wong NO. Ini kan glorifikasi di luar konteks. Namanya glorifikasi mengunggul-unggulkan, meskipun sesuai dengan konteks pun kalau bisa dihindari. Apalagi ini di luar konteks. Dan tentu kalau orang NO dihubungkan secara genealogi keilmuan dengan Habib Rizik, itu yang jelas mencederai warga NO. Namanya guru itu kan digugulan ditiru. Orang mengambil sanad keilmuan dari seorang guru itu memiliki komitmen-komitmen, konsekuensi-konsekuensi yang tidak sederhana. Karena dalam tradisi Nahdlatul Ulama, saya menyebut dengan istilah tradisi saja, masalah teks normatifnya nanti bisa diteliti. Seorang guru itu sakral, karena seorang guru itu tidak hanya sekedar memberikan transfer of knowledge, transfer pengetahuan, tapi juga sosok yang memiliki tanggung jawab, pendampingan, memiliki nilai yang tinggi di hadapan murid dalam membentuk kesempurnaan kepribadian murid, keseimbangan psikologis murid, dan sekaligus mempotensikan nalar akal murid dan mempotensikan hal-hal yang ada dalam aspek psikis murid terkait dengan spirit murid, terkait dengan jiwa murid, kehendak murid, empati-simpati murid, itu terkontrol dan dalam pendampingan seorang guru sampai terbentuk secara seimbang untuk sampai mencapai pada insan kamil. Wah, ini konsekuensi guru itu di sini dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Salah satu di antara kesuksesan seseorang itu apabila mendapatkan petunjuk dari seorang guru, wa irsyadu ustadin. Nah, jadi sosok guru itu memiliki konsekuensi yang tinggi bagi seorang murid, bagaimana murid harus bersikap kepada seorang guru. Nah, kalau kemudian warga NU tidak segera tegas bersikap ketika dibuat mengikuti relasi kuasa yang dibangun oleh klan Ba'alwi melalui sosok Rizik Syihab, nanti akan semakin menguatkan langkah-langkah hegemoni klan Ba'alwi melalui imam besar Rizik Syihab, dan tanpa disadari nanti mengkooptasi atau membius cara berpikir atau pola pandangan atau pola keberagamaan warga Nahdliyin. Oh, ini berbahaya, bumerang bagi warga Nahdliyin kalau nggak segera bersikap. Apalagi
klan Ba'alawi itu sudah sangat terkenal untuk membangun hegemoni. Mereka itu menciptakan relasi kuasa melalui ilmu pengetahuan, melalui sistem sanad yang dimasukkan di tengah warga Nahdien, seolah-olah warga Nahdien itu tidak bisa kemana-mana karena gurunya itu adalah orang-orang klan Ba'alawi. Dan ini digaungkan terus sebagai bentuk strategi-strategi penjajahan lembut melalui ilmu pengetahuan. Karenanya dalam kesadaran bersama ini harus betul-betul dipublish secara luas, digaungkan secara masif untuk membuat sebuah penegasan atau ketegasan sikap kalau warga NU itu bukanlah murid Rizik Syihab dan Rizik Syihab itu bukanlah guru orang NU. Kalau ini tidak segera dihapus dalam sebuah ruang publik yang sudah ditanam oleh Habib Syekh melalui konser sholawatnya, tidak hanya berdampak pada warga NU dan organisasi NU, tapi juga berdampak pada citra orang NU. Seolah-olah ketika Rizik Syihab punya masalah dengan negara, berarti negara punya masalah dengan NU, nanti imbasnya akan ke sana. Siapapun yang melawan Rizik Syihab, dalam tanda kutip mengamankan sikap-sikap provokasi Rizik Syihab, nanti akan disimpulkan berarti menghentikan langkah-langkah warga NU yang berada di belakang Rizik Syihab. Wah, nanti akan ke sana ini kalau apa yang dikonserkan Habib Syekh tidak segera dihentikan. Dan hingga sekarang saya juga belum menyaksikan klarifikasi atau penjelasan Habib Syekh mengapa harus menyanyikan lagu itu dan harus mengkooptasi, menstempel atau mencap warga NU dan NU secara organisatoris sebagai murid dari Rizik Syihab. Mengapa itu bisa dilakukan oleh Habib Syekh, saya nggak tahu. Tapi yang jelas warga memahami dan menyadari ini semuanya. Ini sebagai bentuk kesadaran yang baik untuk menjernihkan atau membersihkan, biar langkah-langkah provokatif yang dilakukan oleh Rizik Syihab itu tidak dikait-kaitkan dengan warga NU dan NU. Dengan kejelasan publik seperti ini. Makanya munculnya penolakan hampir di beberapa kota yang kita saksikan, itu sebuah penolakan dalam bentuk titik kesadaran untuk mengambil values. Titik kesadaran warga NU untuk mengambil values bahwa value keberagamaan warga NU bukanlah sebuah nilai yang ditransfer atau sebuah nilai dari hasil bimbingan Rizik Syihab. Ini menarik sebagai sebuah fenomena sosiologi keberagamaan di Nusantara ini. Sebuah titik kesadaran yang bagus bahwa warga NU sadar betul modeling mereka bukanlah Rizik Syihab, tapi Mbah Hasyim Asy'ari. Modeling mereka bukanlah Ba'alawi, tapi Wali Songo. Dan genealogi keilmuan maupun kenasaban yang melalui jalur Wali Songo ila Rasul Mustafa Muhammad SAW. Itulah values atau qimah hakikiyah warga NU. Jadi warga NU modelnya adalah Mbah Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama NU, Wali Songo, sahabat
sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih.